Baik, perkenalkan nama saya Tansa Desyanti Paiki dengan NIM 2020 70010. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait dengan tugas video dari PBL 1 pada modul hemato-onkologi. Baik, pertama-tama akan saya bacakan untuk skenario dari PBL 1. Pertama, Nyonya R berusia 25 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan lemah badan dan pusing. Sejak makin lama makin lemah. Penderita mudah lelah jika bekerja. Penderita juga mengeluhkan badan yang semakin kurus dan dalam 1 minggu terakhir muncul sariawan. Buang air besar tidak ada keluhan, penderita tidak pernah berobat untuk penyakit apapun sebelumnya. Pasien sehari-hari membantu kedua orang tua di kebun sayur. R mengatakan terbiasa makan seadanya, jarang makan daging, jarang mencuci tangan setelah bekerja atau sebelum makan. Jarang menggunakan alas kaki di rumah. Rumah R terbuat dari papan dan berlantaikan tanah. Dari pemeriksaan fisik didapatkan ke keadaan umum sakit sedang, kompos mentis, tinggi badan 145 cm, berat badan 40 kg, tanda vital, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali, pernapasan 20 kali, dan suhu 36,5. Status lokalis, mata konjungtiva palpebra pucat, sklera tidak ikterus, mulut mukosa mulut pucat, papil lidah atrofi, stromatitis angularis positif, hipertrofi gingiva negatif, jantung paru hepar lien dan KGB dalam keadaan normal, ekstremitas tampak pucat, koilonikia positif, edema negatif, hasil pemeriksaan laboratorium, HB 8,3, interpretasi menurun, hematorit 28% menurun, leukosit 5.500 normal, trombosit 200.000 normal, eritrosit 3.800.000 menurun, MCV 74,7, MCH 25,1, MCHC 33, dan retikulasi 0,1%. Baik. Baik, dari skenario PBL 1 ini didapatkan hipotesis dengan suspek anemia mikrositik hipokrom. Pertama-tama, kita ketahui dulu apa itu anemia. Nah, anemia sendiri adalah suatu kondisi di mana jumlah sel darah merah atau konsentrasi hemoglobin di dalam tubuh itu rendah atau tidak sesuai dengan kadar normalnya. Nah, prevalensi anemia sendiri pada wanita usia subur di Provinsi Papua pada tahun 2020 itu sebesar 34% menurut data yang kami peroleh. Nah, klasifikasi dari anemia ini sendiri terbagi menjadi beberapa. Pertama, anemia makroskopik atau biasa juga disebut normositik makrositik. Ini terbagi lagi menjadi dua, ada anemia megaloblastik dan anemia pernisiosa. Yang kedua ada anemia mikrositik. Ini terbagi menjadi anemia kekurangan besi dan anemia hemoglobinopati. Yang ketiga terdapat anemia normositik. Nah, pada kasus kami di sini anemia mikrositik hipokrom kami bisa terjadi bahwa pasien ini mengalami anemia karena kekurangan besi untuk klasifikasi penyebabnya. Nah, penyebab paling umum dari anemia sendiri itu termasuk karena kekurangan nutrisi, terutama kekurangan zat besi, folat, vitamin B12, dan hemoglobinopati. Dan bisa juga terjadi karena adanya penyakit menular, seperti malaria, TB, HIV, dan infeksi parasit. Nah, bagaimana dengan patofisiologi dari anemia ini sendiri? Nah, seperti tadi yang saya katakan bahwa pada kasus kita, kami suspek bahwa pasien bisa dikatakan mengalami anemia defisiensi besi. Nah, kita lihat bahwa dari anemia defisiensi besinya ini, faktornya bisa terjadi karena banyak hal. Bisa karena adanya peningkatan pH. Mengapa terjadi peningkatan pH di sini? Karena besi membutuhkan lingkungan lambung yang asam agar dapat mengubah bentuknya dari Fe2+ ini agar dapat mudah diserap sehingga bisa saja terjadi disfungsi dari sel parietal. Ini dapat menyebabkan adanya penurunan dalam absorpsi atau penyerapan besi. Bisa juga karena adanya tanaman metabolik yang mengandung zat besi itu diserap atau ditelan, dilakukan penyerapan sehingga dapat menyebabkan penyerapan besi itu menurun. Juga ada karena beberapa penyakit bisa menyebabkan adanya tropifili dan hal-hal lainnya seperti pada
anak-anak dan remaja pada pertumbuhan yang cepat itu membutuhkan laktasi dan juga adanya kehamilan di mana janin membutuhkan zat besi sehingga terjadi peningkatan dalam kebutuhan zat besi. Bisa juga pada orang-orang yang memiliki pola makan atau memiliki uh, keinginan makan itu dia vegetarian sehingga terjadi penurunan dalam asupan zat besinya. Juga bisa terjadi karena adanya peningkatan dari kehilangan besi ini akibat dari sel darah merah yang hilang. Sel darah merah yang hilang ini bisa terjadi karena donor darah yang berlebihan, bisa juga karena adanya perdarahan, juga bisa karena kehilangan darah akut seperti contohnya saat melahirkan. Nah, hal-hal tersebut dapat menyebabkan adanya kekurangan zat besi dalam tubuh sehingga terutama pada di sumsum tulang belakang atau di mana tempat di mana cadangan besi itu tubuh paling besar di situ. Sehingga dapat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama bisa mempengaruhi SSP melalui mekanisme yang rumit sehingga memicu perilaku seperti pika atau di mana seseorang itu mengidamkan makanan yang tidak bergizi. Juga bisa terjadi adanya kurangnya pengikatan besi sehingga besi ini mengikat apoveritin untuk disimpan sebagai ferritin sehingga serum ferritin dalam tubuh itu kurang dari 40 mg per ml. Tapi ini tidak sering terjadi. Selanjutnya bisa juga terjadi peningkatan protein pemulung besi atau dengan kata lain di mana protein untuk mengumpulkan besi ini dia tersedia sehingga terjadi peningkatan untuk TIBC atau total iron binding capacity of transferrin. Juga bisa terjadi di mana besi ini adalah kofaktor dalam sintesis kolagen sehingga saat terjadi defisiensi besi maka akan menurunkan ketebalan lapisan kolagen di sklera putih sehingga mengakibatkan adanya blue sklera atau lapisan koroid biru yang mendasari terlihat melalui sklera putih. Nah, dari adanya tadi keadaan di mana kekurangan zat besi dalam tubuh ini juga dapat mengakibatkan sintesis dari heme atau ini tidak cukupnya hemoglobin dalam tubuh. Ini dapat menyebabkan penurunan dalam kandungan hemoglobin eritrosit dan penurunan dari sitoplasma eritrosit sehingga membuat sitoplasmanya ini warnanya lebih redup. Inilah yang menyebabkan MCV pada pasien ini menurun. Juga bisa terjadi hipokromik pada pasien. Nah, dari adanya hemoglobin yang tidak cukup, ini juga bisa mengakibatkan kurangnya sintesis sel darah merah di sumsum tulang, sehingga menyebabkan lebih sedikitnya sel darah merah yang keluar dari sumsum tulang ke darah tepi. Ini menyebabkan penurunan dari hematokrit. Nah, yang terakhir, karena adanya hemoglobin yang tidak cukup sehingga mengurangi sintesis sel darah merah, maka terjadi anemia pada pasien. Nah, pada pasien kita bisa lihat pada hemoglobinnya, kadar hemoglobinnya pada perempuan itu kurang dari 120, pada laki-laki kurang dari 140. Nah, ini untuk gejalanya itu dimulai dari kurangnya hemoglobin pada kadar 70 hingga 90 gram. Untuk hematokritnya sendiri juga berbeda, terjadi penurunan di mana perempuan kurang dari 0,37 dan laki-laki kurang dari 0,40. Ini dapat menyebabkan beberapa hal. Pertama adalah penurunan dari jumlah sel darah merah serta warna dari sel darah merah tersebut sehingga terjadi pucat pada pasien yang bisa dilihat di konjungtivanya, telapak tangan, bibir, dan kuku pasien. Yang kedua yang dapat terjadi adalah penurunan hemoglobin berarti mengakibatkan adanya penurunan transport oksigen ke jaringan sehingga terjadi penurunan dari fungsi metabolik. Ini dapat menyebabkan kelelahan pada pasien, intoleransi latihan atau aktivitas, juga dapat menyebabkan irritability. Yang ketiga, karena adanya peningkatan oksigen untuk dikirimkan ke jaringan, maka jantung akan memompa
lebih banyak darah sehingga bisa terjadi takikardi atau peningkatan heart rate jantung. Nah, yang terakhir adalah mekanisme yang tidak diketahui. Ini dapat menyebabkan adanya koilonikia atau kuku seperti sendok dan ada angularis stomatitis. Nah, itulah untuk patofisiologi dari anemia defisiensi besi yang dapat kita hubungkan dengan kasus kita sesuai dengan gejala dan tanda yang terlihat. Nah, dari patofisiologis, selanjutnya kita akan lanjut di penegakan diagnosis. Nah, seperti yang tadi sudah saya katakan, pasien ini dicurigai mengalami anemia defisiensi besi. Nah, untuk menegakkannya, maka di sini kita akan lihat ada untuk anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang dapat kita tegakkan apakah benar pasien ini mengalami anemia defisiensi besi atau tidak. Nah, pertama yang dapat dilakukan anamnesis selain kita mengetahui identitas juga tanda dan gejala pada pasien. Selain itu, kita dapat menanyakan bagaimana latar belakang budaya atau etnis yang dimiliki pasien, riwayat pengobatannya, riwayat asupan nutrisi. Ini sangat penting karena berhubungan dengan nutrisi zat besi, asupan nutrisi zat besi yang ingin kita ketahui, juga riwayat keluarga. Selain itu, kita juga dapat menanyakan riwayat sosial dan aktivitas yang dilakukan oleh pasien. Yang kedua ada pemeriksaan fisik. Nah, untuk anemia defisiensi besi sendiri ada gejala atau tanda-tanda yang khas yang dapat ditemui. Nah, pertama contohnya disfagia, juga atrofi papilida, ini terdapat dalam pasien kita atau kasus kita, lalu stomatitis angularis juga terdapat dalam kasus kita, bisa juga terjadi klorosis, juga atrofi mukosa gaster. Atrofi mukosa gaster ini dapat menyebabkan koilonikia, itu terdapat pada kasus kita, juga bisa menyebabkan bisa adanya glostitis dan adanya pika. Nah, yang ketiga adalah pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada pasien anemia ada 4. Pemeriksaan penyaring atau screening test. Yang kedua ada pemeriksaan darah seri anemia. 3 pemeriksaan sumsum tulang dan pemeriksaan khusus. Pada pemeriksaan khusus sendiri untuk ADB itu dapat dilakukan beberapa hal. Itu ada pemeriksaan untuk serum, TIBC, reseptor transferin, protoporfirin eritrosit, saturasi transferin, dan pengecatan besi pada sumsum tulang. Nah, itu untuk hal-hal yang dapat dilakukan. Selanjutnya adalah alur diagnosis untuk kita menegakkan apakah benar pasien ini anemia defisiensi besi atau tidak. Di sini alur diagnosis yang saya gunakan adalah menggunakan kriteria berdasarkan MCV. Nah, kita ketahui bahwa MCV dari hasil pemeriksaan laboratorium di pasien itu mengalami penurunan sehingga masuk kepada kriteria mikrositik. Nah, selanjutnya adalah kita melakukan pemeriksaan ferritin pada pasien. Nah, pada data tambahan yang kami dapat, ferritin pada pasien ini mengalami penurunan dan TIBC-nya meningkat. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam alur diagnosisnya, ferritin yang menurun akan didiagnosis sebagai defisiensi dari besi. Nah, jika kita tambahkan dengan TIBC yang menurun dan ferritin TIBC yang meningkat dan ferritin yang menurun, dapat lebih memperjelas untuk kriteria daripada penegakan diagnosisnya bahwa pasien ini masuk ke dalam anemia defisiensi besi. Nah, bagaimana dengan diagnosis banding pada pasien? Nah, untuk diagnosis banding untuk anemia defisiensi besi, di sini saya masukkan 3 diagnosis bandingnya, ada anemia akibat penyakit kronik, thalassemia, dan anemia sideroblastik. Di sini sudah terdapat dalam tabel di mana terdapat derajat anemia untuk anemia defisiensi besi ringan sampai berat, anemia penyakit kroniknya ringan, thalassemia ringan, dan anemia sideroblastiknya ringan. Untuk MCV-nya pada ADB-nya menurun, anemia penyakit kronis bisa menurun atau normal, untuk thalassemia menurun, anemia sideroblastik bisa menurun atau normal. Begitu juga dengan selanjutnya dapat dilihat sendiri bagaimana untuk diagnosis banding pada ketiga penyakit tersebut dengan dibedakan dengan anemia defisiensi besi. Nah, selanjutnya ada komplikasi yang dapat terjadi pada anemia
mikrositik hipokrom. Pertama, bisa terjadi kesulitan saat melakukan aktivitas, masalah pada jantung, gangguan pada paru-paru, rentan terkena infeksi, komplikasi kepada kehamilan, pada pasien yang mengalami kehamilan, dan adanya kematian. Yang terakhir adalah tata laksana farmakologi. Nah, dapat diberikan 3 tata laksana kepada pasien. Yang pertama, terapi kasual sesuai dengan kasus yang didapati masing-masing. Contohnya, jika pada pasien ini dengan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, kita dapat mengetahui penyebab daripada penyebab dari anemia defisiensi besi pada pasien. Pada penegakan diagnosis dan pemeriksaan penunjang, jika memang kita ketahui daripada skenarionya bahwa pasien ini memiliki aktivitas atau keadaan hidup yang kurang higienis, dapat dilakukan pemeriksaan khusus sebagai pemeriksaan tambahan untuk kita melihat apakah anemia defisiensi besi pada pasien ini disebabkan oleh adanya infeksi parasit. Untuk itu, jika memang ada dan terbukti benar, dapat diberikan terapi kasual, contohnya diberikan albendazole untuk mengatasi uh, infeksi parasit tersebut, contohnya pada cacing. Nah, yang kedua, pemberian preparat besi. Ini dapat dilakukan 2 hal, ada pertama terapi besi per oral atau melalui mulut. Ini bisa diberikan obat ferrosus sulfat atau sulfat venosus. Ini dosis dianjurkannya 3 kali 200 mg. Yang B, dapat diberikan terapi besi parenteral. Ini diberikan iron dextran kompleks. Ini mengandung 50 mg besi per mililiter. Dosisnya disesuaikan dengan kebutuhan besi pada pasien. Di sini terdapat rumus yang dapat diberikan atau dihitung sesuai dengan kebutuhan pasien, itu 15 dikurangi HB pasien sekarang, dikali dengan berat badan, dikali dengan 2,4, ditambah dengan 500, dan dibagi dengan 1000 miligram. Dari hasil yang saya peroleh, yang saya hitung pada pasien berarti adalah 1,14. Untuk pengobatan lainnya bisa diberikan juga vitamin C untuk membantu dalam penyerapan zat besi dan adanya transfusi darah. Ini disesuaikan dengan indikasi pada pasien, jika memang diperlukan lalu dapat diberikan kepada pasien. Nah, selanjutnya adalah tata laksana non-farmakologi. Karena tadi kita sudah bahas yang untuk tata laksana farmakologi, untuk tata laksana non-farmakologi lebih kepada edukasi dan nutrisi kepada pasien. Ini dapat disarankan untuk mengonsumsi makanan tinggi zat besi, folat, vitamin B12, dan vitamin C. Baik, sekian daripada pemaparan untuk tugas video PBL 1 berupa mind map yang telah saya paparkan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, selamat malam dan terima kasih.